من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bahwa hendaknya seseorang meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjauhi dirinya dan anaknya dari syaitan sebelum melakukan hubungan suami istri. Ya, disyariatkan baginya untuk membaca Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami. Demikian juga pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, entah itu anak laki-laki atau perempuan, maka hendaknya kita syukuri dan kita rawat dan serta kita didik dengan baik. Karena sesungguhnya kesolehan seorang anak dan manfaat yang diberikan oleh seorang anak, ya, ini tidak ada hubungannya, ya, mau dia laki-laki mau dia perempuan, ya, keduanya bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya, ya, bagaimana cara kita mensyukuri? Ya, di sini beliau melanjutkan dengan bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri keberadaan anak-anak yang ada di tengah kita. Caranya, diantaranya adalah dengan melihat ke bawah. Nah, ini penting sekali, bukan hanya dalam permasalahan anak-anak saja. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya dalam permasalahan, ya, anak-anak saja, tapi dalam segala sesuatu. Cara agar kita itu bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan, ya, adalah dengan melihat ke bawah. Dengan melihat orang yang kondisinya itu lebih buruk daripada kita. Ya, ini akan melahirkan kesyukuran dan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kata beliau, wanzur ila man dunaka wa la tanzur ila man huwa fawqak. Maka lihatlah kepada orang di bawahmu, jangan engkau melihat kepada orang yang di atasmu. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian melihat, ya, kepada orang yang lebih darinya dari sisi harta dan dari sisi bentuk rupa, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang di bawahnya, ya, orang yang dimana dia memiliki kelebihan daripada orang tersebut. Maksudnya kita hendaknya melihat, ya, orang yang kurang daripada kita. Jangan lihat orang yang lebih keadaannya daripada kita. Wa fi riwayatin unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum
fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallah wa fi riwayatin alaikum. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, karena ini lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas diri kalian. Nah, ini kunci ya. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya lihatlah ke bawah. Ya, sekarang kita di masa pandemi, ya banyak yang mengalami kesulitan. Maka cara kita agar tetap bersyukur, ya adalah dengan melihat ke bawah. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Demikian juga dalam permasalahan anak. Fa in kunta ruzikta bil bint fa ghairuka lam yurzak bi waladin wala bint. Kalau Anda diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak perempuan, maka di sana ada orang yang tidak diberikan anugerah oleh Allah baik laki-laki maupun perempuan. Ya, sampai dia tua tidak memiliki anak. Banyak yang demikian. Anda diberikan anak walaupun dia perempuan. Ya, syukuri nikmat yang Allah berikan. Wa in kunta ruzikta bi bint sawiyatin sahihah fa ghairuka ruzika bi tiflin aw bi tiflatin masyuhatin turhikuhu 'indal atiba wa la yajidu laha ilajan. Apabila engkau dianugerahi ya seorang anak perempuan yang sehat, yang sempurna, maka ada orang yang diberikan rezeki berupa anak baik laki-laki dan perempuan yang sakit-sakitan, sehingga menyibukkan dia kesana kemari ke dokter, wala yajidu laha ilajan, tapi tidak menemukan obatnya. Ada orang yang demikian. Ya, kita alhamdulillah anak kita sehat, tidak perlu terapi sana kemari, ya. Kemudian lihatlah keadaan Nabi Sulaiman. Fa Nabiyullah Sulaiman alaihi salam yurzak binisfi insan. Lihatlah keadaan Nabi Sulaiman. Ya, beliau seorang nabi, tapi dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya separuh manusia. Wa subhanallah, Sulaiman alladzi wahabahu Allahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi yurzak binisfi insan. Maha suci Allah, Sulaiman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Dia diberikan anugerah oleh Allah berupa separuh manusia. Ya, sebagian ulama menyebutkan separuh manusia di sini maksudnya adalah dia separuh manusia, separuh jin, atau separuh manusia, separuh binatang, tidak sempurna. Sulaiman alladzi sukhirat lahu al-jin wasyayatin wa sukhirat lahu ar-rih al-asifah wa kadzalika layyinah war-rakha tajri bi amrihi haitsu asab wa malakal insan ya wa malakal insan wa sakhara lahu at-tayr ma'a hadza kullihi wa ma'a nubuwwatihi wa ilmihi wa fiqhihi yurzaku binisfi insan. Bayangkan Sulaiman yang ditundukkan baginya jin dan syaitan, ditundukkan baginya angin yang berhembus keras atau yang berhembus dengan lembut. Demikian juga awan ya berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Demikian juga dia menguasai manusia dan ditundukkan baginya para burung. Bersamaan dengan ini semua, ya beliau juga seorang nabi, dianugerahi oleh Allah kenabian, dianugerahi oleh Allah ilmu dan kefakihan. Yurzak binisfi insan. Tapi dia hanya memiliki anak, ya hanya memiliki anak yang berupa apa? Separuh manusia. Wa subhanallah laisa li ahadin min amrihi syai'. Maka ini bukan urusan manusia. Ya, al-arzaq ya yuqsimu har-razzaq. Rezeki itu yang membagikannya adalah ar-razzaq. Wa huwal wahhab wallahu huwal wahhab subhanah. Dan Allah lah satu-satunya yang memberikan anugerah. Jadi ini bukan urusan kita. Ya, mau laki-laki perempuan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, mau ngasih kita atau enggak. Ya, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Saya ini sudah 16 anaknya perempuan semua misalnya. Ya. Enggak perlu, ya. Enggak perlu seperti itu. Ya sudah, Allah berikan anak perempuan, alhamdulillah. Berikan anak laki-laki, alhamdulillah. Semuanya patut mendapatkan kesyukuran dari kita. Kemudian beliau bawakan kisahnya, ya, kisahnya Sulaiman, bahwa Sulaiman ini ya menggauli 90 dari istri beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya,
wa kullun ta'ti bi farisin yuqatil fi sabilillah. Ya, nanti semuanya ini ya akan melahirkan anak yang akan menjadi penunggang kuda, di mana aku ya bersamaku nanti dia berjihad di jalan Allah. Maka ada orang yang mengatakan kepada Sulaiman, "Qul insyaallah," katakan insyaallah. Falam yaqul insyaallah, tapi Sulaiman enggan mengucapkan insyaallah. Fatafa alaihinna jami'an falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Maka kemudian dia menggauli 90 orang istrinya, tidak ada yang hamil kecuali hanya satu orang saja. Faja'at bisyikir rajul. Hanya saja orang wanita yang hamil ini dia pun melahirkan seorang anak yang memiliki rupa separuh manusia. Ya. Wa aimul ladzi nafsu Muhammadin biyadihi law qala insyaallah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau Sulaiman mengatakan insyaallah, maka mereka akan berjihad di jalan Allah dalam keadaan berkuda seluruhnya. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan apa? Insyaallah. Ya, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, jangan lupa untuk mengucapkan insyaallah. Ya, kalau kita akan melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, ucapkan insyaallah. Ya, lihatlah Sulaiman, karena dia lupa atau dia tidak mau mengucapkan insyaallah, maka keinginannya yang demikian besar tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari kisahnya Sulaiman, bahwa Sulaiman saja yang memiliki posisi yang demikian agung di sisi Allah, ya, ternyata tidak dianugerahi oleh Allah seorang anak pun dari 90 istrinya kecuali satu, dan itu pun separuh manusia. Ya. Qala thumma innal hayata ad-dunya kullaha bima fiha min baninin wa banatin wa jahin wa mata'in wa sultanin wa malin wa mulkin kulliha fi dhihabin wa amruha ila zawal. Kemudian ingatlah bahwa kehidupan dunia ini seluruhnya, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, demikian juga posisi, demikian juga harta benda, kekuasaan, harta dan kepemilikan, semuanya itu akan pergi dan akan hilang. Ya, tidak ada yang kekal abadi. Semuanya akan hilang, ibu-ibu. Ya, ingat ini. Ya. Wahahiyal akhirah qad aqbalat wa sa'atu qad iqtarabat wal azifatu qad azifat. Ya. Dan ingatlah bahwa akhirat ya sudah ada di hadapan kita. Dan juga hari kiamat telah mendekat, dan kiamat pun akan segera datang. Fala tadhhab binafsika ba'idan, maka jangan terlalu jauh berfikir. Bal wa kun radiyan biqada'illah, bahkan hendaknya engkau ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Ya, dalam segala kondisi, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita ridha. Ya, hamidan lahu ala sarra syakiran lahu ala ni'ma. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesenangan yang kita peroleh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sabiran ala kulli khairin wa bala, dan bersabar atas segala kebaikan dan bala yang kita dapatkan. Ya, bersabar atas segala bala ya dan juga ya kebaikan yang kita dapatkan. Ya, kalau gitu hidup kita lempeng ya. Barakallahu fikum. Jadi kita lempeng, lapang dada kita. Ya, semuanya Allah yang anugerahkan. Enggak perlu bersedih. Ya, enggak perlu bersedih kalau nanti ada pasangan kita, misalnya dia sangat mengharapkan anak laki-laki, tapi sudah yang keempat masih aja anak perempuan, sampaikan. Ya, Bang, ya, ini semua itu kembalinya kepada Allah. Bukan kita yang menentukan jenis kelamin ya anak kita. Ya sudah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita ridho. Tinggal kita mendidiknya saja. Tinggal kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Dan jangan seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah yang tidak suka dengan keberadaan anak perempuan. Ya, wala takunanna minal jahilin alladzina qala Allahu fihi wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya, dan janganlah seperti orang-orang jahiliyah di mana mereka ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka apabila mereka diberi kabar
ya, dengan kelahiran anak perempuan, maka menghitamlah wajahnya, wahwa kadhim, dalam keadaan dia murka. Ini orang-orang di masa jahiliyah, kalau dilahirkan bagi seorang anak perempuan, marah dia. Ya, yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dia menyembunyikan dirinya, ya, dari kaumnya karena demikian jelek berita yang dia terima. Ya. Kemudian dia pun bingung apakah dia akan mempertahankan anak perempuan tersebut di atas kehinaan atau dia benamkan di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, maka buruklah apa yang mereka tetapkan. Ya, apa yang mereka tetapkan ini demikian buruk. Jangan jadi seperti orang jahiliyah. Ya, kalau dilahirkan baginya anak perempuan tidak ridho dia. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah. Ya. Fala tatadayyak wala tatabarram wala tahzan wala taghdab idza ruzikta bi bintin fala'alla fi dzalika khairan laka fid dunya wal akhirah. Maka janganlah engkau merasa sempit, ya, janganlah engkau merasa kecewa dan sedih, jangan pula engkau murka, ya, apabila engkau dianugerahi seorang anak perempuan, maka mudah-mudahan yang demikian itu merupakan kebaikan bagimu di dunia dan di akhirat. Ya, percaya kita dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, mudah-mudahan itu membawa kebaikan. Walakin qul alhamdulillah washkurillah ala ni'amihi wa alaihi wa fadlihi wa ihsani ala kulli hal. Tapi jadikanlah dirimu, ya, ucapkanlah alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, bersyukurlah engkau kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah serta keutamaan serta kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Ya, banyak-banyak bersyukur. Ya, ingat tadi, lihat orang yang ada di bawah kita. Banyak di antara mereka yang tak kunjung dianugerahi anak. Ya, adapun kita, Allah telah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan anak. Baik itu laki-laki maupun perempuan, syukuri. Ya, mudah-mudahan keberadaan anak tersebut menjadi sumber kebaikan bagi kita berdua. Baik, khususnya bagi suami dan istri. Ini yang berkenaan dengan keberadaan anak. Ya, ini kesimpulannya, apapun yang diberikan oleh Allah hendaknya kita syukuri. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu ta'widul maulud indal wiladah. Ya, doa meminta perlindungan kepada Allah, ya, ketika dia dilahirkan. Karena saya tahu derek yang mana. Oh ya. Ada yang mic-nya belum dimatikan, ya. Baik. Sekarang kita akan baca penjelasan beliau, ya. Jadi disyariatkan bagi orang tua untuk meminta perlindungan kepada Allah ketika anaknya dilahirkan. Qalat imra'atu Imran, ya, lamma wada'at Maryam alaihi wassalam. Ya. Berkata, ya, istrinya Imran ketika dia melahirkan Maryam alaihissalam. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36, ya, Allah mengabadikan ucapannya, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah mengetahui apa yang dia lahirkan. Ya, artinya tidak kau sebutkan bahwa anakmu perempuan, Allah juga sudah tahu. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah anak laki-laki itu seperti anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamakannya Maryam. Ya, ini dalil tentang kebolehan menamakan anak begitu dia lahir, tanpa harus menunggu dia akikohan. Boleh saja. Ya, Nabi juga menamakan anaknya Ibrahim ketika dia dilahirkan. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku meminta perlindungan kepadamu darinya, kepadamu untuknya, dan juga anak keturunannya dari syaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang disyariatkannya meminta perlindungan ketika lahir dengan membaca doa ini. Ya, inni u'idzuha bika,
Ya, kalau anaknya laki-laki, inni uidzuhu bika. Ya, wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ini kalau anak laki-laki diganti dengan hu ya, ibu-ibu ya. Inni uidzuhu ya bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ini kalau anak laki-laki. Adapun kalau anak perempuan ya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Ustaz, bagaimana dengan adzan Ustaz? Adzan dan iqamah. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Kenapa Syekh kok tidak membawakan tentang adzan? Karena beliau ya menganggap hadisnya itu lemah. Di catatan kaki diberikan catatan oleh beliau ma warada minal adzani fil udhunil yumna wal iqamah fil yusra fa fihi dha'fun. Apa yang warid, apa yang disebutkan tentang adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri, maka di dalamnya terdapat kelemahan. Jadi beliau termasuk yang melemahkan riwayat tersebut. Namun ini khilaf ya di kalangan para ulama, ibu-ibu. Kita perlu berlapang dada. Sebagian ulama mensahihkannya, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, bahkan beliau memberikan bab ya, memberikan judul pada satu bab di kitab beliau itu, bab disyariatkannya ya mengadzani bayi. Bab disyariatkannya mengadzani bayi ketika dia lahir. Ya. Ya, ada perbedaan pendapat betul di kalangan para ulama ya tentang kesahihan hadisnya. Maka ini yang penting, hendaknya kita berlapang dada. Ya, saya sampaikan hendaknya kita berlapang dada. Bagi siapa yang ingin mengadzani anaknya, maka silakan saja, karena dia memiliki salaf. Sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Dan bagi siapa yang keberatan ya mengadzani telinga anaknya, maka tidak mengapa, karena memang sebagian ulama melemahkan. Yang nggak boleh itu mencaci maki yang berbeda. Ya, bersikap keras bagi yang berbeda. Ini yang kadang-kadang kita muskil sama ikhwan-ikhwan. Udah tahu permasalahannya dikhilafkan para ulama. Ya, tapi maksa banget. Pokoknya ya yang mengadzani ini nggak benar. Ya, kalau memang itu yang Anda pegang silahkan, tapi jangan kemudian mencela saudara Anda yang mengambil pendapat ya bolehnya mengadzani telinga bayi. Ya, karena memang ada hadisnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Ya, jadi ini perlu dicatat. Ya, ini saya lihat ada 86 orang yang ikut kajian ini. Nah, ini perlu dicatat. Kalau ada yang mengadzani silahkan. Ya, kalau tidak diadzani pun tidak mengapa. Ya, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Nah, kalau ada yang tidak mau mengadzani, demikian juga yang berpendapat disyariatkan yang mengadzani, tapi kemudian ada yang tidak mengadzani juga jangan dicela. Ya, sama-sama tidak boleh saling mencela. Demikianlah sikap yang benar kita dalam menghadapi khilaf. Baik. Jadi disyariatkan bagi orang tua untuk meminta perlindungan Allah ketika anaknya dilahirkan. Kemudian beliau masuk ke dalam bab baru, wal ainu haq kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keberadaan ain, yaitu pandangan hasad, itu benar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ain itu adalah pandangan mata yang merusak, ibu-ibu. Ini mungkin jarang dibahas di negeri kita. Ya. Jadi kalau orang itu kagum terhadap sesuatu, kemudian dia memandang sesuatu yang dia kagumi tadi, kemudian dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allah, mengucapkan masya Allah atau subhanallah, maka pandangan matanya tadi dengan seizin Allah bisa memudaratkan apa yang dia pandang. Ya, bayi lucu, ya, imut-imut, dilihat sama orang, matanya mengandung hasad, maka bayi tersebut bisa tiba-tiba sakit. Ya, atau hewan, ya, kadang-kadang kucing itu ya. Saya punya kawan, kucing diperiksain ke dokter, ya, nggak tahu dokter apa sakitnya. Ya, karena kucingnya cantik, mungkin ada orang yang yang kagum dengan kucing tersebut, tiba-tiba nggak mau apa-apa, kucingnya tiba-tiba seperti cacat. Ya, demikian juga bayi, tiba-tiba panas tinggi, ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, semuanya normal, tiba-tiba panas, maka bisa jadi dia terkena ain, terkena pandangan mata yang hasad atau mata yang kagum. Ya, maka ini diobati dengan ruqyah. Ya, caranya dibacakan ayat-ayat ruqyah seperti surat Al-Fatihah,
kemudian Al-Baqarah, ayat kursi atau Al-Mu'awwidzatain, ya, Al-Ikhlas tambah Al-Mu'awwidzatan, ya, ini adalah bacaan-bacaan ruqyah. Atau dengan cara orang yang kita lihat dia yang membawa ain tersebut disuruh berwudu, kemudian air wudunya tadi dimandikan kepada orang yang terkena ain, ya, orang yang terkena ain. Jadi ada orang yang kita lihat, oh dia ini yang melihat anak tadi sehingga anaknya sakit, maka kita baik-baik meminta dia untuk berwudu, lalu air wudunya disiramkan atau dimandikan kepada yang terkena ain. Ya, ini cara meruqyah atau mengobati orang yang terkena ain. Kemudian beliau ingatkan, waqad yusabul waladu bi'aini ahadil hasidin wa taduru bihi indal atibba wa tadhhabu wa taji wa la yanfa mahu nau'un min hadha tib. Dan bisa jadi seorang anak terkena pandangan hasad, ya, dari seseorang, maka engkau pun pergi ke sana kemari, ya, ke dokter, ya, pergi ke dokter ini, pergi ke dokter itu, wala yanfa mahu nau'un min hadha tib. Tapi obat-obat yang diberikan tidaklah memberikan efek sama sekali. Idh huwa maridun bimaradin min nau'in akhar yahtaju ila ilajin akhar. Karena sesungguhnya dia ditimpa penyakit yang berbeda, yang membutuhkan, ya, yang memerlukan pengobatan yang berbeda pula. Ya, ala wahwa ruqyah, yang berupa ruqyah. Waqad dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baiti Ja'far fara'a ajsama bani Ja'far dhari'atan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumahnya Ja'far. Masih ingat pembahasan tentang keluarganya Ja'far, ya? Ja'far ini meninggalkan anak-anak yatim, ya. Suaminya, kepala keluarganya yaitu Ja'far meninggal di medan pertempuran di perang Mu'tah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak Ja'far ketika itu kurus-kurus. Fasa'ala an dzalika ummahum faqalat tusra ilaihimul ain. Maka beliau pun bertanya, apa yang terjadi kepada anak-anak ini? Beliau bertanya kepada ibunya. Maka ibunya mengatakan, mereka terkena ain wahai Rasul. Fastarki lahum, ya. Maka Nabi memerintahkan kepada dia, mintalah agar anak-anak ini diruqyah. Wa huwa nasul hadis bidzalik. Dan ini hadisnya secara lengkap. Akhraja Muslimun fi sahihi min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qalat rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam li ali Hazmin fi ruqyatil hayah. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, keringanan bagi keluarga Hazam untuk meruqyah akibat gigitan ular. Meruqyah luka yang diakibatkan oleh gigitan ular. Wa qala li Asma binti Umais. Demikian juga beliau mengatakan kepada Asma binti Umais, jandanya Ja'far tadi, mali ara ajsama bani akhi dhari'atan tusibuhumul hajah. Nabi bertanya kepada Asma, ya, apa yang terjadi kepada, ya, keponakan-keponakanku ini? Ya, kenapa jasadnya, kenapa fisiknya kok kurus-kurus? Apakah mereka ini kurang gizi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, tusibuhumul hajah artinya mereka memerlukan tambahan makanan. Qalat la, maka kata Asma tidak, walakinul ain tusra ilaihim, akan tetapi mereka ini ditimpa oleh ain. Qala irqihim, ya. Qalat fa'aradtuhu alaihi faqala irqihim. Nabi mengatakan coba diruqyah. Kemudian anak-anak itu dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan coba diruqyah. Ya, coba diruqyah. Jadi Nabi tetap memerintahkan agar anak-anak tersebut diruqyah. Qala fa subhanallah, kaifa atharatil ainu fil atfal wa kanat sababan fi nahafatihim wa dha'fi ajsamihim. Subhanallah. Coba perhatikan, ya, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, coba perhatikan. Demikian besar pengaruh ain kepada anak-anak.
Bahkan ini menjadi sebab anak-anak tersebut menjadi kurus dan lemah fisik mereka. Ya. Oleh karena itu hendaknya anak-anak itu didikiri, ya, kita bacakan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka setiap pagi dan petang. Kalau anak-anak belum bisa berzikir pagi dan petang, kita bacakan. Ya, kita bacakan zikir tersebut kepada anak-anak kita. Dan kemudian anak bukan untuk dipamer-pamerkan. Terkadang orang tua senang sekali memamerkan anak. Ya, bahkan di media sosial di mana ya tampak betul wajahnya. Maka ini ya agak sedikit membahayakan. Kalau ada pandangan mata yang hasad, maka dia bisa menyebabkan anak tersebut terkena ain. Ya, bisa menyebabkan anak tersebut terkena ain. Ya, maka jangan suka memamer-mamerkan anak. Memamer-mamerkan anak. Dan lebih utama lagi kalau dia berzikir. Ya, dia baca zikir untuk anaknya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi sahihaini anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi wajhi jariyatin li ummi Salamah. Ya, saf'atun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau saf'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada wajah anak perempuan dari Ummu Salamah, ya, ada perubahan. Wajahnya berubah menjadi hitam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istarqulaha fa inna bihan nadhrah. Ya, mintakan ruqyah baginya karena sesungguhnya anak ini tertimpa pandangan mata yang jahat atau ain. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa al-ainul haq, ya, ain itu benar-benar ada. Ya, maka hendaknya kalau anak-anak kita tertimpa ain, ya, tidak tahu apa juntrungannya, tiba-tiba sakit dan sakitnya tidak bisa diobati dengan obat yang biasa, maka ada kemungkinan dia terkena ain. Ain. Baik. Kemudian bab yang baru. Ya. Qala hafizahullahu taala, wala tubghidanna tiflan lidamamatihi wa qillati jamalihi. Janganlah engkau murka apabila anakmu ya buruk rupanya atau kurang ya kebagusan rupanya. Ya, kurang ganteng atau kurang cantik. Ya. Nah, ini juga tidak logis ya. Kenapa kita marah sama anak kita kalau dia nggak ganteng? Ya, cobalah bapaknya ngaca dulu ya. Coba bapaknya ngaca. Ya, mungkin nggak gantengnya karena bapaknya. Ya. Maka jangan kita mencela anak-anak kita atau menyebabkan kita tidak suka kepada anak kita, ya, karena kurang lucu misalnya, karena kurang lucu atau kurang ganteng tadi ya. Ya, kata beliau di sini, ya, falaisa lil tifli min amrihi syai' wala anta kadalik, falaisa laka minal amri syai'. Masalah ganteng atau tidaknya, ya, apakah rupa anak kita itu baik atau buruk, ini bukan urusan anak kita. Nggak ada sangkut pautnya sama dia. Wala anta, demikian juga bukan urusan Anda. Ya, Anda tidak punya kuasa sama sekali menentukan rupa anak Anda. Ya. Ingat, waqad yakunu tiflu damiman walakinahu indallahi wajihan. Bisa saja seorang anak itu buruk rupanya, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dia adalah orang yang mulia. Ya. Jadi kebagusan rupa tidak serta-merta menunjukkan kemuliaan. Ya, bisa jadi seorang itu buruk rupanya, akan tetapi dia mulia di sisi Allah. Dan sebaliknya, ada orang yang bagus rupanya tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum munafikin. Ya, kaum munafikin, ya, tujibuka ajsamuhum. Bentuk fisiknya itu membuat kalian terpesona. Tapi mereka adalah orang-orang munafik, fidarkil asfali minan nar. Ya, letaknya di kerak neraka yang paling bawah. Padahal rupa mereka membuat terpesona banyak orang. Ya. Qala ta'ala. Itulah kita kadang-kadang berpikirnya terlalu pendek ya. Melihat bagus atau tidaknya orang itu dari rupanya.
Ya, makanya banyak wanita-wanita yang menggemari artis-artis Korea ya, karena rupanya yang ganteng ya. Padahal mereka orang-orang kafir. Ya enggak? Korea kan mayoritasnya non muslim ya. Walaupun adalah yang muslim, tapi mayoritasnya non muslim. Maka hati-hati ini ya. Mencintai, memberikan cinta kita kepada orang kafir, nah ini perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Ya. Jangan karena kegantengan rupa mereka kemudian membuat kita mencintai mereka. Ya. Nah, ini kadang-kadang bukan hanya yang masih remaja saja yang ngefans sama artis-artis Korea. Para ummahat, ibu-ibu sudah punya suami, sudah punya anak, ya. Nonton drakornya nggak berhenti, kagum sama orang-orang Korea. Ya, gimana ini istri solehah? Nanti ketika melihat kekurangan pada suaminya, dia komplain, pengennya suaminya seperti artis yang ada di drama Korea. Ya, maka tinggalkanlah tontonan-tontonan yang merusak seperti ini. Banyak perkara yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang. Apa kurang sibuk kita? Ya, mendidik anak, mengurusi rumah, sehingga harus diisi dengan tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat. Ya, jadikanlah hiburan kita untuk mengisi waktu luang kita hal-hal yang bermanfaat. Yaitu mendengarkan kajian, ya, atau membaca buku-buku yang bermanfaat, menyalurkan hobi kita memasak. Ini jauh lebih bermanfaat dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ya nonton ya drama-drama Korea yang justru akan merusak kehidupan rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Seorang budak wanita yang beriman ini lebih baik daripada seorang wanita musyrikah walaupun dia membuat kalian kagum. Ya, secara fisik ya wanita musyrikah tadi demikian cantik, tapi sesungguhnya budak wanita ini yang beriman ini lebih baik daripadanya. Ya, jadi standar kita adalah apa? Keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Seorang budak laki-laki yang beriman ini lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik walaupun dia membuat kalian kagum. Ya. Para artis-artis drakor tadi, ya, walaupun dia membuat kita kagum, tidaklah dia lebih baik daripada seorang hamba, seorang budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu fi sya'ni ahli nifaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan kaum munafikin. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, maka bentuk rupa mereka membuatmu kagum. Wa qala subhanahu, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah ya harta-harta mereka dan anak-anak mereka membuatmu terkagum-kagum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengadab mereka di kehidupan dunia ya, dan juga menghukum mereka wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir. Sehingga jangan ya keberadaan kaum munafikin ya, orang-orang yang menyimpan kekufuran, menampakkan keislaman tapi menyimpan kekufuran kemudian membuat kita kagum. Ya. Sesungguhnya yang dinilai di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Ya. Tsumma inna Allah subhanahu alladhi yakhluqu wa yusawwiru kaifa yasha. Dan ingat, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan membentuk rupa kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan urusan kita anak itu ganteng atau tidak. Allah lah yang membentuknya. Qala subhanahu, Allah berfirman,
Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, dia pula yang mengadakan dan membentuk rupa-rupa dari makhluknya. Wa qala ta'ala huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kalian ketika kalian berada di rahim-rahim kalian sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan penuh dengan hikmah. Ya. Oh ya, tadi itu ada kesalahan bagi siapa yang memiliki kitabnya. Huwallazi khaliqul bari'ul musawwir. Tertulis dalam teks di sini, ya. Tertulis dalam teks itu surat Al-Hasyr ayat yang keempat. Ya, tapi yang benar ayat ke-24, bukan ayat yang keempat, ayat ke-24. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya. Allah mengingatkan, dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Dari nutfah. Ya, dari setitik air. Allah menciptakannya kemudian mengatur bentuknya. Faqaddarah. Allah Subhanahu wa taala mengatur bentuknya. Qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, afara'aitum ma tamnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Bagaimana pendapat kalian tentang mani yang kalian pancarkan? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya semuanya adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menentukan. Maka jangan kita kemudian uring-uringan ketika anak kita tidak sesuai dengan harapan. Semuanya Allah yang menentukan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Fafham hada ya Abdullah waqilhu wala yaghurannaka jamalu ahadi abnaik wa yahmilunaka ala dzulmil akharin. Maka pahamilah ini wahai hamba Allah. Ya, pikirkanlah dengan mendalam. Janganlah kemudian kebagusan fisik salah seorang dari anak-anakmu ini membawamu untuk melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Ya, dengan tidak berbuat adil. Ketika melihat ada anaknya yang ganteng, anaknya yang lucu, ya, maka inilah yang disayang dia. Ya, hanya satu anak ini saja yang dia sayangi. Yang lainnya tidak dia pedulikan misalnya. Maka jangan, ya, ganteng atau tidak, cantik atau tidak, lucu atau tidak, ya, mereka semua anak kita. Mereka semua anak kita yang hendaknya apa? Kita sayangi tanpa ya membeda-bedakan mereka. Yang semuanya hendaknya kita sayangi tanpa membeda-bedakan mereka. Ya, ingat, fa inna akramakum indallahi atqakum. Ya, maka sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling putih kulitnya, ya, bukan yang paling cantik, bukan. Ya, dan ini perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kita tekankan kepada mereka, anak, ya, tidak ada manfaatnya wajah yang tampan, wajah yang cantik tanpa diiringi dengan ketakwaan. Ya, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, tapi orang yang paling bertakwa. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwar wal ajsad. Allah enggak pernah memandang kepada bentuk, rupa dan fisik seseorang. Walakin yanzuru ilal qulub wal a'mal kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati manusia dan amalannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di Hajjatul Wada, di haji perpisahan, beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk rupa kalian
Demikian juga harta-harta kalian. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan kalian. Adalah hati dan amalan kalian. Ya, ini yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi berhentilah ya memandang seseorang hanya dari bentuk fisiknya. Ya, tapi hendaknya kita melihat kesolehan dan ketakwaannya. Baik. Kemudian masalah yang baru. Tahniku sibyan wa du'a lahum bil barokah. Ya, mentahnik seorang anak serta mendoakan keberkahan baginya. Nah, ini yang mungkin masih jarang dilakukan di tengah-tengah kita para ummahat rahimakumullah. Semoga Allah merahmati semuanya. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang anak dilahirkan adalah kita mentahniknya. Apa pula itu tahnik? Ya, tahnik itu seseorang melembutkan kurma. Ya, melembutkan kurma, kemudian dia ambil kurma yang telah lembut tersebut lalu dia gosok-gosokkan di langit-langit mulut sang bayi. Ya, para ulama menyebutkan hikmahnya adalah untuk membiasakan anak dengan makanan. Ya, nanti dia akan terangsang, mulutnya akan bergerak dan mulai menghisap dengan rangsangan kurma tersebut. Ya. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan inisiasi ASI, Ustaz? Mana yang dahulukan? Ya, alam bersahal insyaallah. Kalau memang ketika dia lahir mau diinisiasi ASI dulu oleh ibunya, maka tidak mengapa inisiasi ASI dulu. Ya, ibu-ibu paham ya, inisiasi ASI ya. Ya, jadi biarkan dia berinteraksi dengan ibunya, kemudian baru ditahnik, tidak menjadi masalah. Ya. Qala tahniku sibyan wa du'a lahum bil barokah. Mentahnik bayi dan mendoakan keberkahan ya kepada mereka. Qala wa qad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tahniku sibyan. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentahnik anak yang baru dilahirkan. Wa fi sahih Muslim min hadithi Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fayubarik alaihim wa yuhannikuhum. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau seorang anak, seorang bayi maksudnya, maka beliau mendoakan keberkahan ya kepada mereka dan juga mentahniknya. Ini kebiasaan Nabi Alaihi Wasallam. Jika ada bayi yang baru lahir dibawa ke hadapan beliau, maka beliau ya mendoakan keberkahan bagi bayi tersebut dan juga mentahniknya. Dalam cerita yang lain, ini cerita Asma bintu Abi Bakar. Ya, cerita kelahirannya Abdullah bin Zubair. Jadi dahulu Asma putrinya Abu Bakar ini menikah dengan Az-Zubair bin Awam. Ketika datang perintah untuk berhijrah ke kota Madinah, ya, Asma ini sedang hamil tua. Ya, sebentar lagi akan melahirkan. Maka beliau melakukan perjalanan hijrah dalam keadaan hamil tua. Sampai ke Kuba di Madinah, beliau melahirkan. Ya. Maka putra beliau, yakni Abdullah bin Zubair, ini menjadi bayi yang pertama dilahirkan setelah hijrah. Ya, setelah hijrah. Qala akhraja al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Asma binti Abi Bakar. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair bi Makkah. Bahwa dahulu Asma sedang hamil, mengandung Abdullah bin Zubair dalam kandungannya ketika beliau berada di Makkah. Qalat fa kharajtu wa ana mutimmun. Maka aku pun keluar dalam keadaan waktu melahirkanku itu sudah dekat.
Mutim artinya sebentar lagi melahirkan. Fa'ataitul Madinah fanazaltu bi Quba. Maka aku pun memasuki kota Madinah, lalu aku pun singgah di Quba. Fawaladtuhu bi Quba. Maka aku pun melahirkan bayiku di Quba. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawada'ahu fi hajrih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bayi tersebut di pangkuannya. Tsumma da'a bitamratin famadaghaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan sejumlah kurma. Ya. Kemudian beliau pun mengunyahnya. Tsumma tafala fi. Kemudian beliau meludahkan kurma yang halus tadi yang sudah dikunyah ke mulutnya bayi, ya, ke dalam mulut sang bayi. Fakana awwalu syai'in dakhala jawfah riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali memasuki rongga perutnya bayi, ya, bayi Abdullah bin Zubair tadi adalah air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hanakahu bitamrah. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dengan sebutir kurma, dengan kurma tadi. Ya. Jadi beliau mentahniknya. Jadi mengambil kurma tadi lalu digosokkan ke langit-langit mulut sang bayi. Qala tsumma da'alahu wa barraka alaih. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mendoakan kebaikan dan keberkahan kepada bayi tersebut. Wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam. Ya, dan dahulu bayi tersebut adalah bayi pertama yang dilahirkan, ya, di dalam Islam. Ya, yang dilahirkan dalam Islam, maksudnya setelah hijrah, ya. Bukan beliau, bayi yang dilahirkan dalam Islam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan dalam keadaan Islam. Abu Bakar dan ibunya sudah jadi seorang muslim dan muslimah. Tapi yang dimaksudkan dengan wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam, artinya beliau ini adalah bayi, Abdullah bin Zubair adalah bayi yang pertama dilahirkan setelah kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Syahid dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik bayi yang baru dilahirkan. Nah, sudah dua hadisnya, dua kejadiannya. Kemudian kejadian yang ketiga, ya, kejadian, ya, pada anaknya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Ya, ini kejadian yang ketiga atau hadis yang ketiga yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan tahnik. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana, ya, ibni li Abi Thalhah yashtaki. Dulu putranya Abu Thalhah, ya, sakit, ya, terkena sakit. Fa kharaja Abu Thalhah, kemudian Abu Thalhah pergi. Ya. Fa qubida sabi, maka kemudian meninggallah bayi tersebut. Jadi Abu Thalhah ini punya seorang anak, kemudian anaknya meninggal dunia. Falamma raja Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia bertanya kepada sang istri, bagaimana keadaan anakku? Ya, ini seorang suami baru pulang dari jauh, ya, mungkin masih capek, masih lelah. Tentu kalau diberikan kabar yang kurang baik, mungkin dia bisa sangat shock, ya. Maka ini seorang istri yang bijak. Seorang istri yang bijak. Ketika sang suami bertanya, "Ma fa'ala ibni?" Bagaimana keadaan anakku? Qalat Ummu Sulaim, "Huwa askanu mim makan." Maka Ummu Sulaim sang istri mengatakan, anak kita, Bang, lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Ini wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas. Jadi dia tidak mau suaminya shock. Pulang-pulang ternyata anaknya meninggal. Jadi dibilang apa? Anak kita lebih tenang. Ya, anak kita lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Maka Ummu Sulaim pun menghidangkan
kepada suaminya makan malam, maka dia pun makan malam. Ya. Tsumma asaba minha, kemudian mereka pun melakukan hubungan suami istri. Ya, jadi dibuat rileks dulu suaminya. Ya. Falamma faragha qalat ya warus sabi. Setelah selesai, suaminya sudah tenang, sudah dilayani, sudah kenyang, sudah dilayani syahwatnya, hajatnya, ya dilayani dengan baik oleh sang istri. Barulah sang istri mengatakan kepada suaminya, yakni kepada Abu Thalhah, warus sabi, anak kita sudah dimakamkan, Bang. Ya. Anak kita sudah meninggal, sudah dimakamkan. Ya. Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Maka setelah itu, ya di pagi harinya Abu Thalhah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengkhabarkan tentang apa yang terjadi antara dia dan istrinya. Faqala ya a'rastumul lailah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'rastumul lailah, apakah tadi malam kalian berdua-duaan? Ya, a'rastumul lailah ini ungkapan halus. Ya, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan suami istri? Ya. Jadi bahasanya pun bahasa yang bahasa yang halus ya. Maksudnya itu ajama' tazaujatak, apakah engkau menjimai istrimu? Ini terlalu vulgar. Sehingga beliau mengatakan a'rastum al-lailah, apakah tadi malam kalian berkumpul? Qala na'am, maka kemudian Abu Thalhah mengatakan iya. Qala Allahumma barik lahuma, kemudian Nabi mendoakan pasangan tersebut, pasangan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya. Fawulidat gulaman, nah kemudian dari hubungan tersebut ya dilahirkanlah seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Thalhah, kemudian Abu Thalhah mengatakan kepada Anas, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah bayi ini ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'ata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bayi itu dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'ithu ma'ahu bitamrah, dan ketika itu aku dibekali dengan beberapa butir kurma. Ini menunjukkan bahwa orang itu sudah tahu kalau bayi dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya akan diapa? Akan ditahnik. Sehingga mereka membawa serta beberapa butir kurma. Faqala ama'ahu syai', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ama'ahu syai', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bayi tersebut lalu mengatakan, apakah bersama bayi ini ada sesuatu? Qalu na'am, maka mereka pun mengatakan ya, tamarat, beberapa butir kurma. Fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadakhaha, ya, thumma akhadhaha min fi faja'alaha fi sabi thumma hannakahu wa samahu Abdullah. Maka Nabi mengambil kurma tersebut lalu beliau mengunyah-ngunyahnya sampai halus. Kemudian mengambil kunyahan tersebut dari mulutnya dan meletakkannya pada mulut sang bayi, lalu beliau mentahniknya, ya, menggosok-gosokkannya ke langit mulut sang bayi. Wasamahu Abdullah, dan beliau memberikan nama Abdullah kepada bayi tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin li Muslim min hadits Anas aidan qala dhahabtu bi Abdullah bin Abi Thalhah al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulid. Aku pergi bersama Abdullah bin Abi Thalhah yang masih bayi tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melumuri unta milik beliau dengan pacar, ya, dengan daun pacar. Jadi biar untanya tersebut memiliki warna, diwarnai oleh Rasulullah SAW. Faqala hal ma'aka tamrun, maka Nabi mengatakan, apakah engkau memiliki kurma? Faqultu na'am, maka aku mengatakan ya. Tamar itu kurma kering, ya, kurma yang beredar di tengah-tengah kita itu tamar. Ya, jadi bukan rutop, bukan kurma yang masih mengkal, tapi kurma yang sudah
kering yang kalau kita kunyah dia akan menjadi halus, dia akan menjadi cairan. Maka kemudian, apakah engkau membawa kurma? Aku mengatakan iya. Ya, fanawaltuhu tamrat. Kemudian aku pun memberikan beberapa butir kurma kepada Rasul. Fa'alqahunna fi fih. Kemudian beliau memasukkannya ke dalam mulut beliau. Falakahunna. Kemudian beliau mengunyahnya. Thumma faghara fahu, ya, as-sabi famajjahahu fi fih. Kemudian beliau pun membuka mulut sang bayi lalu meletakkan kunyahan tersebut di mulutnya. Faja'ala sabi yatalammadhu, ya, kemudian beliau membiarkan bayi tersebut menggerak-gerakkan lidahnya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam membiarkan sang bayi untuk menggerak-gerakkan lidahnya. Maka ini salah satu hikmah dari tahnik, agar bayi itu mulai melatih menggerakkan organ yang ada di dalam mulutnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbul ansar at-tamr wasamahu Abdullah. Maka Nabi SAW mengatakan kurma ini adalah kesukaannya orang-orang Ansar, dan kemudian beliau pun memberi nama Abdullah kepada bayi tersebut. Demikian juga kisah selanjutnya, ya, kisah yang keempat tentang tahnik. Fa fi sahihaini min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wulida li gulamun fa ataitu bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan untukku seorang anak laki-laki. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki anak laki-laki, ya, namanya Ibrahim. Ya. Kemudian fa'ataituhu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bayi itu aku bawa ke hadapan beliau. Ini oleh Abu Musa Al-Asy'ari, fasammahu Ibrahim. Maka beliau menamakannya Ibrahim. Ini juga menunjukkan bahwa boleh memberi nama anak di hari kelahirannya. Ya, tidak mesti ketika akikohan. Fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrah. Beliau memberikan nama Ibrahim pada bayi tersebut. Kemudian beliau mentahniknya dengan sebutir kurma, Nah, ini menunjukkan disyariatkannya tahnik. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, ya Ustaz, apakah siapa yang berhak untuk melakukan tahnik? Ya, para ulama menjelaskan siapapun, entah itu bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, boleh. Tidak mesti kepada, ya, seorang yang saleh. Karena para ulama menjelaskan yang namanya tabarruk, mencari barokah, ya, itu adalah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi nggak perlu dibawa ke kiai, dibawa ke ustadz. Ustadz, tolong ditahnik nih anak saya, nggak perlu. Ya, justru para ulama mengingkari hal-hal yang demikian. Adapun para sahabat, kenapa mereka membawanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang berbeda. Ya, zat beliau, ya, ludahnya beliau ini mengandung barokah. Sehingga para ulama menginginkan, para sahabat menginginkan agar anak-anak mereka mendapatkan barokahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, ya, kedudukannya tidak seperti Nabi alaihi salatu wasallam. Ini diingatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh, ya, dalam Taisir Azizil Hamid. Beliau mengingatkan bahwa tidak selayaknya kemudian seseorang membawa anaknya kepada sosok yang saleh kemudian meminta agar ditahnik. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ini min khususiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga disebutkan hikmahnya bukan tabarruk, tapi apa? Untuk melatih organ yang ada di mulut sang bayi. Inilah ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara yang berkaitan dengan at-tahnik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di pekan yang akan datang. Ya, insyaallah, ya, jangan lupa insyaallah. Untuk membahas tema yang baru, yaitu tentang memberi nama yang baik kepada anak. Ya, bagaimana metode pemberian nama yang baik untuk anak-anak kita. Ya, apa kaidah-kaidah yang hendaknya kita ikuti. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian yang mengikuti melalui Zoom
kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadholi ya, atau tafadholna ya. Barakallahu fikunna.